Topadangka ni mai. Topadangka ni mai. Alamaki batu mae. Ria bicarang ada. Ria bicarang ada. Pacapurang. Pacapurang. Hari bincang budaya, hari kalabusana, caritaya. Oke, yeay! Menggambarkan Sulawesi? Beragam. Kan kebetulan tuh di Sulawesi ada beberapa etnik, suku, budaya, bahasa. Nah, setiap etnik yang ada di Sulawesi itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Dan ciri khas dari masing-masing etnik tersebut merupakan suatu keragaman yang ada di Sulawesi Selatan. Oke. Sakral. Kenapa tuh? Berbicara mengenai sakral ya, Sulawesi itu sangat sakral. Pokoknya aura-aura yang kalau misalnya udah pakai baju adat atau enggak lagi upacara-upacara adat itu tuh sakral banget. Itu unik. Kenapa tuh? Pulau Sulawesi itu pastinya udah punya budaya dan suku yang beragam dan memiliki keunikannya masing-masing. Makanan apa yang harus banget dicoba kalau main ke Sulawesi? Palu basah. Kenapa tuh? Palu basah itu merupakan salah satu makanan ikonik dari Makassar dan bumbunya tuh enak banget, khas gitu. Paleko. Kenapa tuh? Paleko tuh emang makanan dari Sulawesi, tepatnya di daerah Bugis, di suku Bugis, di daerah Pintong dan Sidrap. Itu tuh terbuat dari itik dan sangat jarang ditemui dimanapun. Konro bakar. Kenapa tuh? Konro bakar tuh semacam iga sapi yang dibakar terus dibaluri dengan bumbu kacang. Oke, pertanyaan ketiga. Sebutkan suku-suku yang asli dari Sulawesi. Sulawesi itu luas banget ya kalau mau ngomong Sulawesi. Sulawesi itu cakupannya luas banget. Ada Sulawesi Tenggara, Barat, Selatan gitu juga. Nah, kalau saya sendiri tuh berasal dari Sulawesi Selatan. Jadi saya akan mengangkat etnis yang dari Sulawesi Selatan aja ya. Sulawesi Selatan itu ada 4 etnis yang dikenal. Ada etnis Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja. Saya sendiri berasal dari suku Bugis. Nah, karena aku dari Sulawesi Selatan, jadi aku sebutin suku-suku dari Sulawesi Selatan ya. Yang pertama itu ada suku Bugis, yang kedua suku Makassar, yang ketiga Toraja, dan yang terakhir itu suku Mandar. Nah, di Sulawesi itu kan terbagi 5 bagian. Ada Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara. Nah, untuk di Sulawesi Selatan tersendiri ada 4 suku, yaitu Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja. Dan untuk di Sulawesi Tenggara, setahu saya ada suku Tolaki. Dan untuk di Sulawesi Barat ada suku Mandar. Di Sulawesi Utara ada suku Minahasa. Mai, Ria bicarang ada. Lupa anjir gua. Kani mai ri bicara. Gak biasa makan mesin. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Rena Herlina, biasa dipanggil Rena. Jadi kita lagi ada di Bincang Budaya dan kali ini kita akan mengundang teman-teman dari Sulawesi. Karena kemarin kita udah banyak ngobrol juga ya, mengulik-ngulik tentang daerah Papua, Sumatera Barat, hingga Kalimantan. Nah, dan juga kita perlu mengulik juga nih dari Sulawesi. Halo teman-teman semuanya, jadi sekarang aku gak sendiri nih. Aku bareng sama teman-teman dari Sulawesi tentunya. Halo. Oke, karena pepatah mengatakan ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi aku mau kenalan dulu sama teman-teman di sini. Mungkin boleh dari siapa dulu? Dari yang paling ujung nih, boleh? Halo semua, perkenalkan nama saya Khairul Aksanamka dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen Angkatan 60. Hai semua, kenalin aku Wadusila dari Angkatan 59 Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alda Duta Aprilia Amin dari Sekolah Bisnis Angkatan 60. Oke, itu dia, kita udah perkenalan sama teman-teman Sulawesi nih. Langsung aja ya, kita langsung ngulik-ngulik tentang apa sih Sulawesi, apa sih yang ada di Sulawesi tentunya. Oke, lanjut ya. Nah, teman-teman kan Sulawesi itu luas ya, dari maksudnya kayak ada beberapa bagian. Nah, aku pengen tahu dong kalian itu lebih tepatnya dari mana sih gitu. Oke,
mulai dari yang pernah deh. Oke, mulai dari aku ya. Aku sendiri tuh dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Pindrang. Oke, lanjut. Kalau aku sendiri dari Sulawesi Selatan, dari Kabupaten Goa. Kalau saya sendiri dari Sulawesi Selatan juga, dari ibu kotanya yaitu Kota Makassar. Karena Sulawesi itu kalian berbeda-beda, pastinya ada beberapa hal yang menonjol ya. Nah, aku pengen tahu dong, apa sih kebudayaan atau tradisi yang menonjol dari daerah kalian sendiri? Ya, jadi di Makassar itu ada yang namanya uang panai. Jadi kalau laki-laki mau melamar perempuan itu harus ada uang panai seperti maharnya untuk melamar perempuan itu. Biasanya ada ini nggak, maksudnya standar untuk uangnya? Standarnya Waduh. kurang tahu, tapi sepertinya start dari 50 juta. Oh, nah teman-teman kalau mau meminang orang dari Sulawesi. Sulawesi itu harus ada uang panai ya? Iya. Oke, nah itu jangan lupa ya teman-teman. Misal kayak keseniannya. Kalau berbicara kesenian ya, kesenian tuh pasti beragam ya. Ada dari tari, musik, teater juga ya. Bagaimana sih musik-musik yang dari Sulawesi itu pasti memiliki ciri khas sendiri. Iya. Nah, kita alat musiknya pun juga berbeda dari yang lain-lain gitu sih. Ada yang suling Sulawesi. Itu namanya apa? Ya, salah satu Pui-pui ya namanya. pui-pui. Oh, pui-pui. Itu asli dari Sulawesi. Iya, asli dari Sulawesi. Jadi cara memainkannya tuh kayak kita tuh nggak boleh sampai ngelepas sulingnya itu, jadi harus dimainin terus Sampai beres itu. Iya, benar. Tapi biasanya itu dipakainya pas kapan tuh? Acara apa? Biasanya itu kayak acara-acara resmi seperti pernikahan, dan di pernikahan itu biasanya kan ada semacam tarian. Itu tuh buat pengiring tari. Nah, di tarian tuh ada namanya tari padupa. Itu tuh buat menyambut tamu gitu, tamu kerajaan atau tamu-tamu besar gitu. Sekedar informasi tadi juga mengenai uang panai, biasanya itu tolak ukur dari uang panai suatu perempuan yang ingin dipinang itu yang pertama dari pendidikannya, yang kedua apakah dia memiliki status bangsawan, terus yang ketiga dari biasanya sih dari fisiknya rata-rata. Oh iya, berarti semakin bagus kualitasnya ya uang panainya Iya, benar sekali. semakin agak lumayan ya. Lanjut nih dari uang panai. Setelah uang panainya udah maksudnya resmi gitu, maksudnya udah setuju dari setiap cewek maupun cowok. Ini di proses sebelum besoknya akad, di malamnya itu ada namanya mapaci. Mapaci itu adalah malam pacar. Jadi ya benar. Jadi malam paci itu kayak tujuannya tuh buat membersihkan diri, benar. kedua mempelai Kedua sebelum mempelai. ke jenjang yang lebih serius. Serius. Kalau dari saya sendiri itu mau mengangkat kebudayaan, salah satu kebudayaan ya yang ada di Kabupaten Tanah Toraja. Nah, di Tanah Toraja itu ada salah satu upacara adat yang sangat sakral yang biasa kita kenal dengan Rambu Solo. Nah, Rambu Solo itu merupakan salah satu adat atau upacara yang dilaksanakan suku Toraja untuk mengantarkan sebagai penghormatan terakhir mereka kepada orang yang telah meninggal. Jadi kalau orang Toraja itu meninggal, dia tuh harus diupacarakan yang nama upacaranya itu Rambu Solo. Nah, apabila dari pihak keluarga belum sanggup untuk melakukan upacara adat itu, maka arwah dari orang mayat yang meninggal itu kayak masih menetap gitu loh di rumah. Jadi mereka tuh harus diupacarakan agar arwahnya tuh bisa tenang Terbebas gitu, ya terbebas. Tapi misal itu untuk semua kepercayaan. Enggak sih, itu tuh upacara itu tuh dilaksanakan buat beberapa kalangan doang. Soalnya untuk melaksanakan upacara Rambu Solo itu membutuhkan banyak biaya. Kita tuh harus mengorbankan hewan ternak seperti sapi, babi gitu. Dan itu tuh dikorbankannya tuh dalam jumlah yang banyak, ratusan gitu. Ya, jadi pihak keluarga biasanya kalau ada keluarga yang meninggal gitu, misalnya kalau mereka belum mempunyai cukup dana, biasanya tuh upacaranya itu dilaksanakan jauh-jauh hari setelah orang kerabat itu meninggal, karena harus mengumpulkan biaya terlebih dahulu untuk melaksanakan upacara adat Rambu Solo. Dan sekedar informasi bahwa orang-orang suku Toraja lebih mengapresiasi atau lebih mengapresiasi kematian dibandingkan dengan kelahiran. Soalnya kalau mereka meninggal itu bakalan dirayain gitu loh. Oh, karena mungkin itu ada sebagai penghormatan terakhir ya. Ya. Kan kalau melahirkan itu mungkin awal baru untuk dia, Ya. tapi kan itu
kalau meninggal itu udah maksudnya kayak udah terakhir untuk dia gitu penghormatannya. Aku mau tahu sedikit ya tentang culture shock yang ada di Bogor tuh apa sih? Misalnya kayak budaya, makanan atau apapun itu yang kayak menurut kalian kayak aduh ini nggak cocok banget gitu di kalian, apa sih? Orang-orang kan kita kan di Makassar tuh pasti minumnya yang kalau nggak es teh manis, air putih kan, air mineral gitu. Di sini tuh teh tawar, jadi kayak iya benar. Jadi kayak kaget aja. Di sini minumnya teh tawar ya. Tapi ya sering berjalannya waktu udah sih. Udah membiasakan diri udah ya, terbiasa. udah terbiasa. Tapi ada yang sih makanan yang selain itu kan itu minuman ya maksudnya. Kalau makanan sih kan kita tuh di Sulawesi identik dengan pedesnya. Di sini pedesnya kayak manis bagi kita, kayak ini tuh asalnya sambalnya pakai gula. Iya kan? Orang-orang sini kan sambalnya pakai gula. Sedangkan kita tuh enggak. Jadi kayak pembiasaan lagi nih gitu sih. Kalau aku sendiri itu konsepnya sama kayak makanan juga, tapi aku ngerasanya tuh di bumbunya yang kurang pas di lidah aku. Oh iya, pasti samanya di bumbu ya. Tapi di Sulawesi ada seblak kan? Ada. Tapi beda nggak seblak di Sulawesi sama di sini? Beda. Bedanya apa? Gimana ya? Di sini tuh seblaknya bumbunya yang kayak kencur gitu, kayak khas banget, kayak kental banget. Sedangkan di sana nggak terlalu. Berarti Kayak orang-orang tuh kayak nggak terlalu suka kencur kan di sana. Di sana nggak terlalu. Iya kayak Iya, gitu. soalnya kayak di daerah sini kan lebih suka kencur gitu, benar. kayak lebih rasa kencur tuh lebih mendominasi dominasi gitu. banget Tapi sebelahnya. mungkin untuk beberapa orang nggak cocok ya itu. Kalau dari saya sih sama seperti makanan. Kan orang Sulawesi itu, makanan di Sulawesi itu terkhususnya di Kota Makassar tuh, kita tuh terbiasanya itu makanan yang rasanya itu kuat gitu. Makanan Sulawesi itu terkenal dengan rasanya yang cukup kuat gitu, yang kuat lah pokoknya. Beda sama di sini tuh, pernah nyoba salah satu makanan kayak kurang asin gitu. Kan di setiap di setiap daerah itu pastinya ada mitos-mitos ya, karena kan seperti yang pepatah bilang, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah, dari Sulawesi sendiri ada nggak sih sebuah mitos dan juga ada nggak sih patangan yang dijadikan sebuah acuan untuk bersikap di daerah kalian, terkhususnya di Sulawesi? Pertama, kita tuh dilarang menopang dagu gitu gini. Ya, kayaknya tuh kayak pamali gitu. Nah, kalau orang yang suka menopang dagu gini tuh kayak bisa tuh digambarkan tuh karakternya dia kayak pemalas gitu. Jadi dia tuh nanti misalnya kalau besar gitu bakalan susah dapat pekerjaan gitu. Itu sih mitosnya pamali. Sampai kita dilarang nopang dagu gini. Terus ya kalau nopang dagunya setahun gitu kan. Kita tuh dilarang kayak gini nopang dagu. Terus yang kedua tengkurap, kita tuh dilarang itu tengkurap itu tuh kayak nggak sebenarnya tuh kalau kita bilang mitosnya di Sulawesi itu kalau kita tengkurap tuh orang tua kita tuh bakal ada gitu. Iya, aku juga pernah dengar waktu kecil kan aku sering kan kayak gitu waktu kecil, iya nggak sih? Waktu kita kecil tuh kayak iya benar dilarang tengkurap, tapi kan sebenarnya nilai yang diajarkan dari larangan itu kita tuh diajarkan untuk sopan santun gitu kan. Kalau kita tengkurap gitu kan kurang sopan gitu. Iya, betul. Aku mau tahu dong yang Fajri itu kuliner. Nah, mengenai kuliner itu kan kalau orang baru ke Sulawesi pastinya ada yang harus dicobain dong pastinya. Nah, dari kuliner sendiri itu apa sih yang harus dicobain sama orang baru ke Sulawesi? Dan wisata apa yang harus banget dikunjungi gitu? Dari yang mana dulu nih? Yang mana dulu aja sih? Mas dari mana deh? Ya, madu. Kalau dari aku, menurut aku ya kembali lagi ya ke tadi yang awal tuh pasti palako kan. Soalnya kayak di daerah aku tuh kayak bener-bener palako tuh dijadiin makanan khas banget, dan yang asli emang dari sana, orang aslinya yang buat. Itu sebenarnya tuh makanan buat petani-petani gitu, yang buat kayak di sawah kan sering gitu, bekal buat petani-petani gitu. Tapi sampai sekarang dijadiin makanan ciri khas, dan emang bener ciri khas, nggak ada di tempat lain. Iya, di sini juga nggak ada ya, padahal pengen banget nyobain. Orang-orang di sini kan makannya bebek kan, iya. bener kan, bebek goreng atau enggak gitu. Kalau kita kan palako tuh terbuat dari itik. Oh, bukan bebek, berarti itik. Karena di sini juga jarang itik ya. Benar, jadi kayak susah gitu. Jarang juga, mungkin kayak mikir-mikir juga kali ya buka usahanya, karena kan itik jarang juga ya di ini budidayanya.
nyaranin palu basah sih. Yang tadi dibilang ya. Itu kenapa tuh? Itu menurut aku bumbunya enak banget, dan kalau bareng nasi panas sama kuning telurnya yang setengah mateng enak banget. Emang itu tadi dari apa? Dari palu, dari Iya. daging sapi. Iya, daging daging sapi. dari bagian-bagian sapi gitu, bisa pipi, bisa daging, bisa Handuknya. handuk. Oh, iya. Itu handuk sapi. semacam nih apa? Coto Makassar tau nggak? Oh iya, coba. Tapi yang bedain coto Makassar dengan palu basah tuh ada parutan kelapanya Iya. gitu. Iya. Dia ada parutan kelapa yang udah disangrai gitu. Oh, berarti itu ya yang Ya, ngebedain. disaranin itu yang gak ada di sini barongko. Apa tuh barongko? Barongko itu contohnya dia itu kayak dessert gitu, kayak makanan penutup. Dia tuh terbuat dari pisang sama telur. Itu tuh terus dicampuri tambahin gula. Iya, tambahin gula terus itu diaduk. Nah, terus dia tuh dibentuk kayak segitiga kerucut gitu loh. Terus direbus. Oh, Nah, direbus? ya, dikukus. Nah, setelah dikukus udah Iya. matang, itu tuh yang uniknya dimasukin lagi ke kulkas, karena kalau barongko itu enaknya tuh dimakan pas dingin gitu. Oh, pas dingin. Berarti itu emang Iya. baru dengar sih namanya barongko. Terus di sini juga nggak ada ya? Nggak Iya, ada, nggak nggak ada. Ya ampun. Tapi ada lagi nggak sih wisata yang wajib banget kalau kita ke Sulawesi? Nah, yang deket-deket aja yang dari ibu kota tuh ada Pantai Losari. Ada yang di samping Pantai Losari tuh ada Masjid 99 Kuba. Oh, Ya. kayaknya pernah denger deh Nah, ya. soalnya yang ini yang desain tuh Bapak iya Pak Ridwan Kamil. Oh iya, Bener. pantesan kayak pernah denger gitu. Masih kayak nggak asing lah di Iya benar. telinga. Ternyata Bapak Ridwan Kamil ya. Katanya apa Kalau tuh? wisata aku rekomendasiin Pulau Samalona. Jadi di sana tuh bisa snorkeling, pantainya cantik banget. Berarti itu pulau ini juga enak banget. Iya, Itu tapi banyak orang apa gimana? banyak orang, jadi ke sana tuh harus naik kapal. Ya, Oh, kita naik tuh kapal. dari nyebrang tuh kayak dari Naik perahu. Dermaganya tuh kayak dekat dari Pantai Losari gitu. Kita naik kapal gitu atau speedboat sekitaran 30 menit gituan. Bahkan tadi udah ya kisaran wisata pantai, terus apalagi ya pulau. Nah, pas itu disaranin yang pegunungan ada di Tanah Toraja. Tanah Toraja kan itu termasuk daerah yang dataran tinggi gitu. Nah, di sana tuh ada banyak banget tempat wisata. Contohnya tadi patung Yesus tertinggi yang ada di dunia itu letaknya ada di Tanah Toraja. Nama wisatanya itu Ketekesu. Enggak, salah, sorry. Buntu Burake. Namanya itu adalah Buntu Buntu Burake. Burake. Jadi itu tuh patung Yesus yang dibangun di atas tebing gitu. Jadi dia tuh merupakan patung Yesus tertinggi di dunia, mengalahkan patung Yesus yang ada di Brazil. oh iya itu. Ada juga di Tanah Toraja juga Ketekesu. Ketekesu itu salah satu kompleks perumahan rumah adat tradisional Sulawesi Selatan yang berasal dari Toraja yang namanya itu Rumah Tongkonan. Kayaknya pernah denger deh. Nah, Rumah Iya. Tongkonan itu merupakan rumah adat dari Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kita tuh Ketekesu itu kayak semacam kompleks perumahan, tapi kompleks perumahannya perumahan adat. Jadi Oh, tapi itu emang khusus gitu. Iya. Dan nggak ada di yang Iya. lain. nggak ada. Cuma di sana aja. Iya, Namanya intinya rumah tongkonan. Rumah Tongkonan. Di Goa tuh ada namanya Bala Lompua. Itu tuh Iya. bekas kerajaan dari kerajaan Goa. Kalau Iya, jadi di situ tuh kayak di sana tuh masih sering ngadain upacara adat gitu, kayak misalnya pemandian senjata pusaka gitu Iya. yang ada Jadi Sering ada tradisinya tuh tadi masih Iya. acara-acara gitu di hari-hari tertentu. Iya, Iya, tertentu. karena emang mungkin bagi sebagian orang tuh masih kental gitu mungkin. Tapi kalau di kita kan udah beda ya. Iya. Maksudnya kayak di kota-kota udah memodern gitu loh. Iya, Apalagi benar. di Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk teman-teman semuanya. Jadi, nah dari kalian sendiri, apa sih yang paling dikangenin di Sulawesi khususnya dari daerah kalian sendiri? Kalau dari saya yang pertama yang paling dikangenin dari daerah saya terutama Kota Makassar yaitu yang pertama makanan dan yang kedua pantai. Soalnya tuh kan di Bogor tuh termasuk daratan tinggi jadi nggak ada pantai. Sedangkan di Makassar tuh kita banyak pantai jadi bisa healing ke pantai gitu melihat sunset. Nah, itu juga mungkin banyak juga kan dekat-dekat juga kan pantai Iya. di sana. Jadi kayak terjangkau lah. Sedangkan di sini kan di Bogor tuh kayak jarang banget ada pantainya, emang nggak ada sih. Bener. Ya, pasti kangen rumah, habis itu kangen
masakan orang rumah sih Iya, intinya. iya sih. Kalau udah ngomongin soal rumah pasti balik lagi kayak makanan rumah. Seenak apapun makanan di luar. Iya, tapi tetap makanan juaranya rumah tuh Iya. tetap juara. Bener banget ya teman-teman, emang sejauh apapun kita keluar gitu kan, tetap yang paling penting itu rumah pokoknya. Ini sih kangen sama teman-teman main sih. Iya sih pasti itu. Saya kayak di sini tuh kayak teman main tuh kayak susah gitu kan, kayak dengan yang dapat yang dengan sefrekuensi itu emang agak susah. Kayak dapat sih, tapi ntar ada yang jauh, ada yang ini gini susah kan ngatur jadwalnya. Jadi Iya. kayak aduh, Kangen makanan dan pantainya. Terus kangen makan di rumah. Iya sih emang ya, emang juaranya itu makan di rumah. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Jadi yang paling dikangenin itu pasti makanan sama orang-orang di rumah gitu, dan makanan rumahan itu paling dikangenin banget pastinya, karena kan di sini juga kita apalagi anak kosan atau anak asrama gitu jarang banget masak Iya, bener kan, banget. paling juga beli gitu di warteg, terus kayak paling balik lagi ke Indomie gitu kan. Nah itu kalau kalian pulang puas-puasin deh makan Iya, di bener rumah, banget. main-main sama teman, jalan-jalan kemanapun yang kalian Iya, mau bener. gitu. Jadi sesi kita sharing session hari ini udah beres ya teman-teman. Makasih banget buat teman-teman dari Sulawesi, khususnya kalian yang udah datang ke sini dan mau gitu ditanyain seputar Sulawesi. Itu aja sih teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah bincang budaya terakhir pada Gentari Arti kali ini, dan mungkin nanti akan ada bincang budaya yang berbeda dari kabinet selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Dadah. Angin mamiriku pasang ditujui tontonganna Lusaro atakalupa Batumi angin mamiri Angin ngerang dingin-dingin Nama lantas hari buku Aule Nama ngurangi Tutenaya parisina. Yes, yeah.